Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Nurul Jana, SK 118021, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari semester 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video keperawatan tentang bagaimana cara melakukan massage atau pijat evaluate, di mana video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata keahlian dari keperawatan maternitas. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi alasan mengapa saya akan mempraktikkan tentang massage evaluate, di mana massage evaluate ini adalah salah satu tindakan non-farmakologis. Nah, tindakan non-farmakologis itu adalah tindakan yang tidak akan menimbulkan ketergantungan dan bisa dilakukan secara mandiri menggunakan alat dan bahan yang sederhana yang bisa kita temui di rumah kalian masing-masing. Yang dimana terapi non-farmakologis ini sangat mudah untuk dilakukannya. Salah satunya adalah massage evaluate, yang dimana pada kasus kelolaan saya, yaitu pada anak N dengan usia 12 tahun, yang dimana ia baru saja mendapatkan haid pertamanya atau yang sering disebut menarche. Nah, pada kesempatan kali ini anak N itu mengalami gangguan yaitu dysmenorrhea primer. Dan di sini salah satu intervensi yang akan saya berikan yaitu untuk mengurangi rasa nyeri yang anak N rasakan atau yang anak N alami, atau untuk menurunkan rasa nyeri yang ia alami. Nah, salah satunya itu tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan atau saya lakukan itu adalah pemberian teknik non-farmakologis dengan massage evaluate. Jadi, pada kesempatan kali ini saya implementasinya akan memberikan massage evaluate kepada anak N dengan usia 12 tahun untuk mengatasi rasa nyeri karena dysmenorrhea primer yang sedang ia rasakan. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa sih itu massage evaluate. Apa sih itu definisi dari massage evaluate? Sebelumnya, evaluate itu adalah usapan lembut dengan ritme yang teratur dan menggunakan tekanan yang ringan. Nah, untuk massage evaluate itu sendiri adalah salah satu metode non-farmakologis yang paling efektif untuk digunakan secara mandiri oleh individu untuk menghilangkan rasa sakit ataupun nyeri yang sedang dirasakannya dengan melakukan pemijatan dengan usapan lembut, lambat, dan panjang ataupun tidak terputus-putus. Itu untuk definisi dari massage evaluate. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa saja sih tujuan dari dilakukannya massage evaluate. Yang pertama, bisa digunakan untuk memperlancar sirkulasi darah. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ataupun rasa sakit saat menstruasi atau nyeri persalinan. Yang ketiga, untuk memberikan efek relaksasi. Dan yang keempat, bisa digunakan untuk mengurangi ketegangan otot. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi mengenai indikasi dari massage evaluate. Nah, untuk indikasi ini adalah orang-orang yang memerlukan atau yang membutuhkan untuk dilakukannya massage evaluate itu sendiri, yaitu kita bisa berikan kepada yang pertama, klien dengan nyeri menstruasi ataupun nyeri saat persalinan. Yang kedua yaitu klien yang mengalami ketegangan otot. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang sederhana yang bisa kalian gunakan untuk melakukan massage evaluate ini secara mandiri di rumah kalian masing-masing. Alat dan bahan yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu ada lotion ataupun minyak zaitun. Nah, kalian bisa modifikasi menggunakan baby oil juga tidak apa-apa. Kemudian di sini ada hand sanitizer yang digunakan untuk mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan. Selanjutnya ada handuk. Di sini handuknya saya gunakan untuk membersihkan sisa-sisa dari lumuran dari lotion maupun minyak zaitun yang sudah kita lumurkan ke tubuh klien.
Baik teman-teman, mungkin informasi yang saya berikan mengenai message average itu hanya sekedar itu. Selanjutnya, selamat menyaksikan bagaimana tindakannya untuk melakukan message average itu sendiri. Langsung saja, selamat menyaksikan video keperawatan dari saya. Happy watching! Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Yesus. Sebelumnya, Bapak benar dengan Dena Diva Putri Astari, usia 12 tahun, dari Desa Pegendon. Saya lihat gelangnya terlebih dahulu ya. Ya benar ya. Kalau boleh tahu nama panggilannya siapa? Nadifa. Baik, nanti saya panggil Dena Diva ya. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Saya perawat Fatika yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai 2 siang. Sekarang suster mau tanya, apa yang dirasakan Dena Diva hari ini? Perut saya nyari baru sampai ke jalur bagian belakang. Oh, Dena Diva sudah merasakan nyeri di bagian bawah, kemudian berjalan ke punggung ya. Kalau boleh tahu nyerinya karena apa, Dek? Karena menstruasi. Oh, Dena Diva sudah menstruasi. Nyerinya itu kualitasnya itu seperti ditusuk-tusuk atau tersayat-sayat? Ditusuk-tusuk. Kalau skalanya kakak suster gambarkan dari angka 1 sampai 10 itu di nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Biasanya nyerinya itu timbulnya ketika apa? Pagi hari atau gimana? Pagi hari. Pagi hari. Baik, kalau begitu. Nanti di sini suster akan mengajarkan atau melakukan tindakan untuk mengurangi rasa nyeri Dena Diva, yaitu dengan melakukan message average, yang dimana nanti message average ini akan dilakukan dengan cara mengusap-usap pada bagian perut Dena Diva dan pada bagian punggung bawahnya ya. Nah, message average itu sendiri itu usapan dengan lembut, dengan ritme yang teratur dan tekanannya itu ringan. Jadi nanti usap-usapannya itu lembut gitu ya dan perlahan. Baik, sebelumnya Bapak Dena Diva ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Apakah Dena Diva bersedia nanti saya akan memberikan tindakan message average? Bersedia. Nanti suster membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit ya Dek untuk melakukan tindakan ini. Apakah Dena Diva memahaminya? Apakah suster bisa mulai untuk melakukan tindakannya sekarang? Bisa sus. Langsung saja ya Dena Diva. Menutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Mencuci tangan sebelum melakukan tindakan keperawatan. Setelah mencuci tangan, kita mendekatkan alat kepada pasien. Setelah mendekatkan alat kepada pasien, Dena Diva, suster tanya dulu ya. Nanti Dena Diva pertama suster itu akan memessage pada bagian pinggang bawahnya. Jadi nanti Dena Diva bisa tengkorak. Posisinya tengkorak dulu ya. Nah ini. Langsung saja suster mulai ya Dek.
pinggangnya suster cukupkan ya. Udah 3-5 menit. Setelah itu nanti suster bersihkan menggunakan handuk untuk membersihkan minyak zaitun yang masih tersisa ya. Baik, selanjutnya suster akan melakukan massage pada bagian perutnya. Silahkan posisinya telentang ya dek. Sudah nyaman? Langsung saja suster mulai ya. Selanjutnya suster akan melakukan massage pada bagian perut dengan menggunakan gerakan selanjutnya. Baik, Denadiva sudah cukup ya, karena sudah 3-5 menit. Selanjutnya, gerakan selanjutnya yaitu dengan mengelilingi pusat. Saya akan menggunakan minyak zaitun lagi, mengguri. Setelah itu, tahan ya dek. Baik, Denadiva sudah cukup karena sudah 3-5 menit. Selanjutnya suster akan membersihkan sisa minyak zaitunnya ya. Baik, setelah sudah bersih, serangkaian tindakan dari massage FV-nya itu sudah selesai ya dek. Baik Denadiva, tadi kan saya sudah melakukan massage FV-nya dan tindakannya sudah selesai. Sekarang suster mau tanya bagaimana respon adik Nadiva setelah suster berikan massage FV-nya ini. Sekarang suster akan mengukurnya menggunakan PDRST. Nyerinya masih ada nggak dek? Masih ada? Ada, masih kesemutan. Masih kesemutan rasanya. Kemudian lokasinya nyerinya masih di mana? Di bawah perut. Oh, yang perut bagian bawah masih nyeri dikit ya. Skalanya kan tadi 4, sekarang berubah menjadi berapa? 2, udah berkurang berarti ya dek. Kemudian nyerinya itu timbulnya itu saat apa? Saat lelah banget. Oh, lelah banget. Baik. Setelah suster evaluasi, berarti setelah suster melakukan tindakan keperawatan ini, nyerinya sudah sedikit berkurang ya dek. Baik, kalau begitu sebelumnya apakah adik Nadiva ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, nanti suster akan kembali lagi ke sini untuk melakukan tindakan keperawatan lainnya untuk mengecek tanda-tanda vital adik seperti tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan adik. Kalau adik Nadiva belum ada yang ingin ditanyakan, kalau begitu suster bereskan alat terlebih dahulu ya. Setelah membereskan alat, kemudian kalau adik Nadiva belum ada yang ingin tanyakan, nanti kalau adik Nadiva ada yang ingin ditanyakan, adik Nadiva bisa menghubungi keluarga adik ya untuk menemui suster di ruang keperawatan. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, suster permisi dulu ya dek.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuci tangan setelah melakukan tindakan keperawatan. Setelah itu melakukan dokumentasi yang dimana di sini saya perawat Fatika yang bertugas pada shift pagi hari dari pukul 7 sampai pukul 2 siang telah memberikan message everywhere untuk mengurangi dyspnea pada anak AN Nadifa dengan usia 12 tahun alamat desa Pegandon, di mana responnya itu setelah diberikan message everywhere-nya dia merasakan nyerinya sudah berkurang dari skala 4 ke skala 2. Setelah dokumentasi, kita meninggalkan ruangan pasien. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk selalu tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama kurang lebih dari 20 detik. Yang kedua adalah memakai masker. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Dan yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembuatan video keperawatan, yaitu tentang bagaimana cara melakukan message everywhere yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, terutama ketika menghadapi atau mengalami dyspnea primer yang sudah saya tampilkan dan sudah saya praktekkan. Mohon maaf jika dalam pembuatan video kali ini saya masih banyak kekurangannya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Dan mohon maaf atas keterbatasan alat dan bahan yang saya gunakan. Saya Fatika Nurul-Jana, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.